Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari Goldtik Bandung. Adapun beberapa yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama mengenai executive summary. Di Goldtik Bandung sendiri pasti mempunyai visi dan misi. Misi dari Goldtik Bandung yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan, menjaga kualitas bahan dan rasa gulai, harga yang terjangkau, dan menciptakan pengalaman makanan yang unik dan menarik bagi pelanggan. Adapun visi dari Goldtik Bandung yaitu menyediakan makanan berkualitas, dengan harga terjangkau dan menjadi destinasi utama kuliner gultik di Bandung yang dikenal dengan rasa otentik. Produk yang kami tawarkan yaitu gulai yang dimasak dan dengan daging sapi berkualitas dihidangkan dengan sangat baik. Adapun salah satu cabang alamat dari Gultik Bandung yaitu di Jalan Telekomunikasi atau tepatnya di daerah Telkom University. The overall industry, Kota Bandung memiliki berbagai tempat makan, namun jarang tempat makan yang menyajikan santapan rasa yang otentik seperti Gultik Bandung. Adapun kompetitor dari Gultik itu sendiri yaitu khususnya di daerah Telkom University ada warung bebek Madura, pecel ayam dan lele serta sate ayam. Selanjutnya, financial status Gultik Bandung dalam sebulan dapat menghasilkan kurang lebih 8.400.000. Future plans yang diciptakan dari Gultik Bandung yaitu dapat lebih banyak membuka cabang di berbagai daerah. Selanjutnya ada the organization, yaitu pertama ada CEO, yaitu Giovanna Pauline. Terus selanjutnya ada CMO, Sinta Sabian. CFO itu Raden Sahda. CEO, terus Meska, terus CTO itu Fahira Daviani. Selanjutnya yaitu adalah profile, apa itu Gultik Bandung. Gultik atau Gulai Tikungan Bandung merupakan usaha yang bergerak di bidang P&B, tepatnya pada makanan tradisional, yaitu gulai. Gultik Bandung memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai daerah di Bandung. Salah satunya adalah Gultik Bandung yang ada di daerah Telkom University. Butik Bandung merupakan salah satu makanan yang cocok dengan anak kuliahan dengan harga yang relatif murah, mahasiswa ataupun orang-orang sudah bisa menikmati makanan daging sapi disajikan dengan kerupuk, sambal, seledri, dan bawang goreng. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu pertama, gultik memiliki rasa yang khas dan unik dibandingkan dengan jenis gulai lainnya, memberikan pengalaman kuliner yang berbeda bagi konsumen. Yang kedua yaitu gultik dijual dengan harga yang sangat terjangkau, menarik konsumen dari berbagai kalangan ekonomi. Gultik sering disajikan dengan cepat, cocok untuk konsumen yang membutuhkan makanan cepat saji dan namun lezat. Yang selanjutnya ada weakness. Fokus pada satu jenis hidangan bisa menjadi kelemahan jika konsumen menginginkan variasi lebih dalam menu. Ketergantungan pada lokasi tertentu, tikungan jalan dapat membatasi jangkauan pasar. Terakhir itu bergantung pada bahan baku yang tidak selalu terjamin kualitasnya dapat mempengaruhi rasa dan kualitas gulai. Yang selanjutnya ada opportunities, yaitu menambahkan variasi menu atau inovasi dalam penyajian gultik untuk menarik lebih banyak konsumen, memanfaatkan media sosial dan digital marketing untuk meningkatkan brand dan menarik lebih banyak pelanggan, bisa memperluas pasar dengan membuka cabang di berbagai lokasi atau berkolaborasi dengan aplikasi pengiriman makanan online. Yang terakhir itu ada itu. Bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas usaha, banyaknya penjual gulai dan makanan cepat saji lainnya meningkatkan pesaing di pasar, kompetitor yang terus berinovasi dalam menu dan pelayanan bisa menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan gultik yang tidak melakukan perubahan. Yang terakhir itu regulasi yang ketat mengenai kesehatan dan kebersihan makanan dapat menjadi tantangan bagi penjual gultik, terutama yang berjualan di tempat terbuka dengan fasilitas terbatas. Selanjutnya ada marketing plan. Strategi pemasaran yang efektif untuk usaha kuliner Gultik adalah langkah penting untuk memastikan kesuksesan dan pertumbuhan bisnis. Strategi pemasaran sebelumnya memiliki dampak positif pada usaha Gultik ini. Ada 4P of marketing. Yang pertama ada produk,
Gultik adalah hidangan gulai dengan rasa khas yang disajikan dengan cepat di lokasi strategis. Terus selain menggunakan gulai dasar, dapat ditambah variasi seperti gulai dengan pilihan daging berbeda, ayam, kambing, sapi, dengan tingkat kepedasan yang bervariasi dan tambahan lauk seperti telur, tahu, atau tempe. Selanjutnya ada price, menawarkan diskon khusus, program loyalitas atau harga spesial pada jam tertentu, dan memiliki harga yang terjangkau namun tetap menguntungkan. Selanjutnya ada promotion, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, membuat spanduk, flyer, dan brosur di sekitar lokasi penjualan. Selanjutnya ada Flash, pilih lokasi penjualan yang strategis seperti tikungan jalan yang ramai dan menyediakan tempat makan yang nyaman dan bersih bagi pelanggan yang ingin makan di tempat. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama ada bebek Madura dari harga mulai dari 25.000 dengan keunggulan memiliki promosi di GrabFood dan GoFood. Terus untuk porsinya juga lebih besar dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh dengan Gultik. Kelemahannya jadwal buka yang tidak menentu. Selanjutnya ada warung pecel lele dengan harga mulai dari 17.000 hingga 30.000. Kelebihannya memiliki pilihan menu yang beragam, terus juga memiliki promosi di GrabFood. Kelemahannya pelayanannya kurang cepat. Selanjutnya ada sate dengan harga 15 sampai 20.000. Tersedia daging ayam, sapi, dan kambing. Terus juga isian daging yang cukup banyak per porsinya. Kelemahannya kualitas bahan baku tidak konsisten. Selanjutnya ada analisis resiko yang dibagi menjadi dua. Ada eksternal seperti keterbatasan karyawan, tempat yang terbatas, ketergantungan pada pelanggan tertentu. Selanjutnya ada internal, ada hari libur, persaingan antar bisnis di sekitar lokasi, perubahan tren, kenaikan harga baku, musibah atau bencana alam. Selanjutnya ada analisis SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan manusia dalam membantu berbuat suatu pekerjaan di perusahaan maupun badan atau instansi secara optimal. Analisis pekerjaan merupakan sekumpulan informasi tentang suatu pekerjaan yang berisi tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa analisis pekerjaan berisi tentang deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang dapat dijawab secara langsung oleh para analis pekerjaan. Analis pekerjaan sangat berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan ini merupakan dasar dari setiap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada usaha daya manusia yang dibutuhkan di dalam kita itu sekitar maksimal 3 orang saja. 2 orang yang dibutuhkan untuk memasak dan 1 orang untuk menjual dan melayani para pelanggan. Lalu selanjutnya ada analisis produksi. Memahami sistem produksi yang efektif dan efisien akan membantu Butik Bandung mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan produk berkualitas baik dan memenuhi permintaan pelanggan secara optimal. Analisis produk Butik Bandung terdiri dari yang pertama ada proses produksi. Butik Bandung memiliki sistem penyajian yang cukup simpel karena semua bahan-bahan sudah siap. Jadi saat ada kembali bahan-bahan tinggal disajikan dan tidak memakan waktu yang lama. Lalu yang kedua ada bahan baku. Gultik Bandung menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi. Bahan baku yang digunakan diantaranya daging sapi, rempah-rempah, dan beras. Bumbu-bumbu yang digunakan juga terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak mengandung MSG. Lalu ada kapasitas produksi. Gultik Bandung memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pada hari-hari biasa, Gultik Bandung dapat menjual lebih dari 20 porsi setiap harinya. Lalu yang terakhir, pengendalian kualitas. Gultik Bandung menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu berkualitas baik dan aman dikonsumsi. Sistem pengendalian kualitas tersebut meliputi pemilihan bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi, penggunaan bumbu-bumbu alami dan tidak mengandung MSG, pemasakan yang higienis dan sesuai dengan standar kesehatan, lalu yang terakhir pengawasan kualitas produk secara berkala. Lalu di sini ada produk dari Gultik Bandung. Lalu ada analisis pelanggan, ada segmentasi demografi.
Usia anak-anak hingga orang tua yang menyukai gulai dan sapi. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki, pekerjaan pelajar, mahasiswa maupun karyawan. Penghasilan beragam dari kalangan menengah ke bawah karena harga produk yang ditawarkan terjangkau. Lalu ada segmentasi geografis. Nah, lokasinya sekitar Universitas Telkom Bandung. Jangkauannya pelanggan yang tinggal di sekitar area tersebut serta mahasiswa dan karyawan Universitas Telkom. Lalu ada segmentasi psikografis, itu gaya hidup konsumen yang menyukai makan sederhana dan menghabiskan waktu dengan teman. Ingin makan yang murah dan terjangkau dengan porsi yang ringan. Ingin mencoba makan dengan suasana tempat di pinggir jalan. Lalu ada kepribadian sederhana, nilai-nilai harga terjangkau, suasana yang nyaman. Lalu ada segmentasi perilaku, yaitu mencoba makanan dan suasana baru, mencari makanan dengan harga yang terjangkau, makan bersama teman. Lalu loyalitas menyukai kualitas rasa dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada value proposition kanvas. Dapat lihat di atas pada intinya, usaha gultik yang memiliki rasa otentik dan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Gultik ini bisa dengan mudah ditemukan karena memiliki tempat yang strategis di pinggir jalan sehingga banyak dilewati orang. Usaha gultik ini memiliki harga yang terjangkau dengan rasa yang enak dan porsi yang lumayan banyak sehingga memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada financial plan. Untuk modal awal gultik sebesar 5 juta rupiah. Untuk pendapatan kotornya 8.400.000, pendapatan bersih 6.400.000. Terdapat juga aset tetap seperti panci, kompor, gerobak, piring, sendok, meja, kursi yang total asetnya sebesar 3.137.000. Jumlah penjualan per hari ada 20 porsi. Per bulan kurang lebih ada 600 porsi. Untuk biaya operasional sebesar 2 juta. Biaya bahan baku terdiri dari daging sapi 88.000 per kilogram, gula 18.000 per kilogram, rempah-rempah 18.000, santan 3.000 per 65 mili, beras 19.000 per kilogram, biaya bahan baku satu porsi sebesar 9.850. Proyek penjualan per hari adalah 20 porsi. Data penjualan dalam 2 tahun kurang lebih 4.600 porsi. Untuk pendapatan dalam sehari 20 porsi dikali 14.000 sama dengan 280.000. Dalam sebulan 280.000 dikali 30 hari sama dengan 8.400.000. Total biaya operasional per bulan 2 juta. Total cost atau TC biaya operasional per bulan ditambah aset tetap sejumlah 5.137.000. Margin kontribusi pendapatan per bulan dikurang total cost sebesar 3.263.000. Untuk break even point atau BP sebesar 1.574.318 perak. Average cost atau AC sebesar 8.561.66 perak. Marginal cost atau MC biaya bahan baku termasuk ke dalam marginal cost yaitu 9.850 perak per porsi. Selanjutnya ada working structure. Bagian pertama yaitu bagian kitchen dan chef melakukan stok nama bahan baku setiap minggunya. Bagian kitchen membuat list order bahan baku apa saja yang perlu dibeli selama seminggu. Bagian kitchen meminta persetujuan kepada pemilik untuk melakukan order. Bagian kitchen melakukan pemesanan kepada pemasok, melakukan pembayaran kepada pemasok, melakukan pengecekan bahan baku dari pemasok, membuat bahan baku menjadi bahan jadi atau gulai, membagikan gulai yang sudah jadi kepada semua cabang, konsumen memesan dan melakukan pembayaran, dan yang terakhir produk disajikan kepada konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.